Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Pada pekan yang lalu, poin yang ke-97. Dan kita akan melanjutkan pada poin ini yang berkaitan dengan masalah, yaitu nasab yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'arif fadla Quraisyin wal Arabi. Ketahuilah atau berusahalah untuk memahami yang berkaitan dengan keutamaan orang-orang Quraisy dan juga keutamaan orang-orang Arab secara umum. Pada perkataan ini, beliau menegaskan bahwasanya di antara hal prinsip ahli sunnah wal jamaah, dia memahami dan mengetahui bahwasanya orang-orang Quraisy itu memiliki keutamaan dan juga orang-orang Arab juga memiliki keutamaan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, "Tsumma min ba'di Bani Hashim fadlal muslimin min Quraisyin." Kemudian setelah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Bani Hashim, dan dari Bani Hashim ini dia memiliki keutamaan bagi mereka-mereka yang beriman, orang-orang yang muslim, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Hashim ini dari Quraisy, dan Quraisy itu sendiri mereka memiliki keutamaan. Kalau dirunut, Nabi Ismail alaihissalam memiliki keturunan Adnan ke bawah. Lalu dari Adnan ini ke bawahnya lagi memiliki keturunan Kinanah. Lalu dari Kinanah ke bawahnya lagi ada yang bernama Fihr bin Malik. Fihr bin Malik inilah yang disebut dengan Quraisy. Artinya penamaan lain dari Fihr bin Malik ini disebut dengan Quraisy. Dan Quraisy inilah yang merupakan cikal bakal kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari Quraisy itu dipilihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang di situ ada Bani Hashim. Karena memang Quraisy ini memiliki keutamaan. Bahkan dalam Al-Qur'an ada surah khusus untuk mereka. Surah apa namanya? Al-Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala tentang ayat tersebut disebutkan bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berbagai macam nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada mereka tentang Ka'bah.
Itu yang menguasainya orang-orang Quraisy. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari Abrahah yang ingin memindahkan Ka'bah ke Yaman. Tapi dihancurkan dengan bersama pasukan yang bergajah, dan mereka habis dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy mereka juga punya kelebihan. Mereka suka berdagang. Berdagang pada saat musim dingin ataupun musim panas. Ya, mereka kadang pergi ke Yaman, kadang mereka pergi ke Syam. Dalam rangka apa? Dalam rangka berdagang. Dan perdagangan mereka masyhur. Dan mereka diberikan kelebihan oleh Allah, pandainya dalam berbisnis. Ya, dalam berdagang itu mereka punya kelebihan, orang-orang Quraisy. Ya. Nah, ikhwan, maka mereka orang-orang Quraisy itu memiliki keutamaan tersendiri. Lalu lahum fadlun ala baqiyatil Arab, dan mereka orang-orang Quraisy, kata Syekh, adalah memiliki keutamaan dari kalangan orang-orang Arab. Summal Arabu lahum fadlun 'alal ajam. Lalu setelah disebutkan orang-orang Quraisy yang memiliki keutamaan, maka Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan yang juga memiliki keutamaan adalah orang-orang Arab. Mereka mempunyai keutamaan secara khusus dibandingkan dengan orang-orang ajam, dengan syarat kalau mereka beriman. Jadi kalau ada orang-orang Arab beriman, mereka Islam, mereka tunduk kepada Al-Quran dan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah, maka mereka punya keutamaan. Keutamaan mereka melebihi dari kaum-kaum yang lain. Ya, jadi keutamaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang Arab itu dikatakan punya keutamaan khusus? Kenapa? Limadha? Sebabnya apa? Sebabnya yang pertama, ikhwan, li'anna Allah anzala al-Quran bilughatihim. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa mereka. Bahasa apa? Bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab terakhir, wahyu berbentuk Al-Quran kepada nabi yang terakhir dengan bahasa pilihan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci lalu dengan bahasa-bahasa rendahan. Tidak mungkin. Ataupun bahasa yang tidak punya kualitas. Ataupun bahasa itu bahasa yang tidak bagus. Pasti itu bahasa pilihan. Yang dipilih oleh Allah adalah bahasa Arab. Jadi keutamaan bahasa Arab itu sendiri dan menunjukkan keutamaan orang-orang Arab. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Ya, dan kalau kita bicara tentang bahasa Arab, ikhwan para jamaah, sepakat kaum muslimin, bahasa Arab adalah bahasa yang tertua di dunia ini. Bahasa yang paling indah. Bahasa yang paling ringkas tapi padat. Ya, makanya kalau kita belajar bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab, kalimat ataupun kata dalam bahasa Arab itu paling banyak hanya 3 huruf. Ada yang 4 huruf, tapi paling banyak 3. Bahkan ada yang kurang dari 3. Paling banyak itu 3. Zahaba umpamanya, akala, pergi, makan, ya, itu hanya 3 huruf. 3 huruf ini maknanya lengkap. 3 huruf maknanya lengkap. Kalau dikatakan zahaba, dia telah pergi, ataupun dia sedang pergi, lengkap. Kalimat ini lengkap. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia, ya, yang cari 3 huruf ada, tapi sedikit. Yang banyak lebih daripada 3 huruf. Ya, pergi saja itu lebih dari 3 huruf. Ataupun umpamanya, aku ingin pergi, aku ingin pergi, atau dia pergi, itu sudah berapa huruf? Kalimatnya ringkas, kalimatnya, kata-katanya, hurufnya sedikit, tapi maknanya padat
dan sudah lengkap makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang ringkas tapi maknanya padat, dan bahasa yang sangat indah, bahasa yang paling tua. Dan kata ulama bahasa, kalau ada sebuah bahasa dia semakin tua, maka dia semakin banyak padanan katanya. Kalau dia sudah semakin tua, maka dia semakin kaya, kaya dengan kosakata. Jadi kadang-kadang ada kalimat dalam bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan atau sulit diterjemahkan, cari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Hanya bisa diungkapkan mungkin hanya sedikit saja, tapi kadang-kadang tidak sampai kepada tujuan yang dimaksud. Ya, jadi hakikatnya pada intinya bahasa Arab itu bahasa yang paling berkualitas, bahasa yang paling indah, dan bahasa yang paling mencakup. Ya, oleh karena itulah Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dan ini tentu pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, bukan dengan bahasa yang lain, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Korea, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Cina, apalagi bahasa Indonesia. Enggak, ya, dia diturunkan dengan bahasa Arab. Dan para ulama kita memuji bagaimana keterangan yang mereka terangkan tentang hal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Manzur, ini seorang ulama bahasa. Beliau menulis kitab namanya Lisanul Arab, ya, yang beliau wafat pada tahun 711 Hijriah. Dalam kitab itu beliau mengatakan, ya, beliau menerangkan, kata beliau, wa syarafa hadzal lisanil arabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bahasa Arab bil bayani ala kulli lisanin, di atas bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau ditanya bahasa apa yang paling berkualitas dan paling dimuliakan oleh Allah, bahasa Arab. Apa buktinya? Apa buktinya? Kata beliau, wa kafahu wa syarafahu annahu bihi nuzilal Quran. Cukuplah sebagai buktinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena ini bahasa yang terpilih dari sekian mungkin ratusan ribu daripada bahasa yang ada. Yang terpilih bahasa Arab. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul Arab, cintailah oleh kalian bahasa Arab, atau cintailah oleh kalian sesuatu yang berkaitan dengan Arab, baik itu orangnya ataupun bahasanya. Li salasin, dengan sebab 3 hal. Cintai bahasa Arab dengan sebab 3 hal, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Li'anni Arabiyun, karena aku adalah orang Arab. Ya, Nabi itu bukan orang Indonesia, bukan orang Cina, bukan orang Amerika. Beliau orang Arab. Dan jelas, ya, nasab beliau sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, orang Arab. Walaupun Arab itu bermacam-macam. Ya, kalau kita Indonesia Arab maklum namanya. Ya, itu Arab juga, tapi Arab maklum. Arab itu macam-macam, ya. Tapi yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang Arab, maka cintailah bahasa Arab, kata Nabi, karena aku adalah orang Arab. Yang kedua apa? Li'anna al-Quran Arabiyyun, karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Nabi orang Arab, Al-Quran pun dengan bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati Arabi, dan kalamnya penduduk surga nanti juga bahasa Arab. Ya, dan mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau saya masuk surga dengan PD-nya, kan, mun aku masuk surga dengan PD-nya, bisa aku ngomong, ya, karena di surga dengan bahasa Arab. Ya, jangan tanyakan ianya, yang penting masuk surga dulu. Yang penting, ya, buat apel dia pandai bahasa Arab tapi tidak masuk surga, ya masalah. Masuk surga itu yang paling penting. Ngomongnya urusan belakangan, tidak bisa bahasa Arab, bahasa awak lah.
Ya. Tapi yang jelas, apapun dimudahkan nanti pada yaumul qiyamah. Bahkan seorang hamba berbicara dengan Allah tidak ada terjemah, tidak ada untuk transfer untuk bahasanya. Bahasanya tidak ada diterjemahkan ke bahasa yang lain. Antara hamba dengan Rabb-nya mudah untuk berbicara. Ya, jadi pada intinya, ikhwan para jamaah, bahasa Arab ini bahasa yang mulia. Bahasa Rasulullah, bahasa Al-Quran, bahasanya para ulama. Bahkan dalam Al-Quran itu jelas. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yusuf ayat yang kedua? Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami sesungguhnya telah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian itu bisa faham dan bisa tahu. Jadi bahasa Arab itu yang dipakai untuk Al-Quran itu sebagai jaminan. Sebagai jaminan supaya kita faham dengan Al-Quran. Itu harus dengan bahasa Arab. Ya, sehingga para ulama menyebutkan kalau seandainya Al-Quran tidak dengan bahasa Arab, maka Al-Quran sudah untuk difahami. Ya, jadi satu-satunya bahasa yang dipilih oleh Allah untuk Al-Quran agar kita bisa faham Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sifati Al-Quran itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 195 dengan apa? Bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang mubin. Jadi bahasa Arab itu disifati dengan mubinun. Apa itu mubin? Sesuatu yang terang atau sesuatu yang jelas. Sesuatu yang terang, sesuatu yang jelas. Nah, karena itu sangat-sangat perlu kita belajar bahasa Arab. Apalagi bagi mereka yang ingin mendalami Islam, mendalami agama. Ya, Al-Is bin Abdussalam mengatakan belajar bahasa Arab, grammar-grammarnya, kaidah-kaidahnya itu wajib, harus bagi seorang muslim. Ya, lebih khusus bagi mereka yang mendalami Islam. Walaupun tidak semua kita bisa. Ya, tapi ada umat Islam yang harus betul-betul paham. Karena Islam itu tidak bisa difahami dengan benar. Ya, kalau dia tidak mempelajari bahasa Arab. Ya, jangan nanti memahami Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Ya, lalu disimpulkan dengan bahasa Indonesia. Maksudnya adalah kaidah bahasa Indonesia yang dipakai, tidak dikembalikan kepada bahasa Arab. Ya, jadi harus itu difahami Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sunnah Nabi pun juga dengan bahasa Arab. Hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama semuanya dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ma'ruf. Ya, jadi para pelajar yang lagi sedang belajar bahasa Arab, semangatlah. Karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa belajar. Walaupun semua kita hakikatnya bisa belajar. Orang tertentu itu maksudnya yang rajin. Ya, hanya tertentu yang rajin saja yang bisa belajar. Yang malas enggak. Yang malas enggak. Ya, enggak bisa karena dia malas. Bukan karena dia enggak bisa, bukan karena dia bodoh, bukan. Tapi karena dia malas. Ya, karena semua kita ini punya potensi untuk paham. Punya potensi untuk tahu. Ya. Nah, jadi yang pertama, orang-orang Arab itu mereka memiliki keutamaan. Buktinya satu, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, menggunakan bahasa mereka. Yang kedua, wa ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang Arab. Itu bukti yang kedua yang menunjukkan orang Arab ini utama. Bahasanya dipakai untuk bahasa Al-Quran. Nabi yang diutus sebagai Nabi termulia, ya, Nabi terakhir itu diutus dari kalangan orang Arab, bukan bangsa Melayu, bukan, ya bukan, bahasa Dayak bukan, beliau dari bangsa Arab, ya, dan itu menunjukkan tentang keutamaan mereka. Lalu yang ketiga, wakhtarahum litablighi risalati, dan Allah Subhanahu wa taala memilih mereka
untuk menyampaikan risalah. Jadi karena Nabi di kalangan mereka orang-orang Arab, maka otomatis dakwah tentang Islam, mengajarkan Islam itu dipikulkan kepada mereka yang paling pertama sekali. Maka mereka punya jasa dalam mendakwahkan Islam. Kemudian walihadza qala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah engkau dengan sesuatu yang diwahyukan kepadamu. Ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh terhadap sesuatu yang diwahyukan. Artinya istiqomahlah. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah. Kalau Nabi diperintahkan untuk istiqomah, apalagi kita. Ya, istiqomah itu mudah diucapkan dengan lisan, tapi berat dipraktekkan. Bahkan Nabi sendiri mengakui sesuatu yang paling berat yang Allah perintahkan kepadaku, yang aku merasa sangat berat. Apa? Istiqomah. Itu sesuatu yang berat. Banyak sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Ya, tapi begitu bicara tentang istiqomah, beliau mengakui itu sesuatu yang sangat berat. Makanya Allah perintahkan berpegang teguh istiqomah terhadap sesuatu yang diwahyukan kepadamu, maka engkau akan berada di atas siratal mustaqim. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu ladzikrun, sesungguhnya sesuatu yang diwahyukan itu adalah peringatan untukmu. Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Wa liqaumik, dan untuk kaummu. Kata ulama tafsir, yang dimaksudkan dengan kaummu di sini adalah ya orang-orang Arab, ya, yang hidup bersama beliau dari kalangan sahabat, keluarga beliau, kaumnya beliau. Itu sebagai bentuk peringatan. Yang pertama sekali untuk kaum beliau. Wa sawfa tus'alun, dan mereka satu saat nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya. Jadi ikhwan para jamaah, ayat ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga memuliakan kaumnya Rasulullah. Ya, yang paling pertama adalah dari kalangan orang-orang Arab. Saufa tus'aluna 'anil qiyami bihadzal Qur'an wa da'wati ilaihi. Yang mana mereka itu orang-orang Arab diminta pertanggungjawaban terhadap penegakkan Quran, mendakwahkan Quran, ya, wa tablighihi, dan juga mengajarkannya kepada manusia. Li'anna Allaha hammalakum iyyahu an tuballighu li baqiyatil alam, fahadha wajhu tafdilil arabi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugas kepada mereka, yaitu orang-orang Arab, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia secara umum tentang Islam. Ya, dan ini kata beliau sebagai bukti bahwasanya mereka memiliki keutamaan secara khusus. Ma fuddilu li ajli annahum Arabun faqat. Tapi ingat, kemuliaan atau keutamaan yang mereka miliki, orang-orang Arab tersebut, tidak hanya sekedar karena mereka orang Arab. Ya, tapi yang jadi keutamaan apa? Bal fuddilu min ajli ma khassahumullahu bihi minal Qur'ani wa sunnati wa bi'sati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa annahum yaqumuna bi tablighi hadzal din. Ya, bahkan mereka diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengkhususkan mereka terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, dan juga menyampaikan dan mendakwahkan keduanya tersebut.
Dan mereka diutamakan juga yang berkaitan dengan diutusnya Rasulullah dari kalangan mereka. Ya, lalu mereka pun menyampaikan dakwah itu, dakwah yang didakwahkan oleh Rasulullah berupa Islam, tauhid, akidah yang lurus dan kembali kepada Islam. Mereka orang-orang Islam. Jadi yang dimaksudkan mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, lalu menyampaikan dakwah. Dan itulah maksud daripada firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ini khitabnya pertama sekali kepada Nabi dan kepada mereka para sahabat, orang-orang Islam yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyampaikan dakwah kepada manusia. Itu yang dimaksudkan. Ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kalian umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, fahada wajhu maziyatil Arab. Dan ini, ayat ini berbicara tentang apa? Tentang jasa yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang membenci orang-orang Arab, anti kalau sudah berbau Arab, ataupun misalnya dia ingin menjauhkan manusia dari bahasa Arab, ataupun menjauhkan orang-orang Islam agar membenci Arab, agar mereka itu benci dengan orang-orang Arab, ataupun yang semisalnya. Hakikatnya di balik itu membawa manusia supaya benci dengan Rasulullah, benci dengan Al-Quran, menolak apa yang datang dari dakwah-dakwah Rasul, dan seterusnya. Ya, di belakang itu maksudnya demikian. Karena apa? Tadi sudah kita sebutkan, Rasulullah itu dari orang-orang Arab, para sahabat juga sama. Al-Quran berbahasa Arab, dan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu Nabi perintahkan ahabbul Arab, cintai mereka orang Arab ataupun bahasa Arab, karena dengan sebab hal tersebut, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, karena ada golongan-golongan munafikun yang mereka ingin menjauhkan kaum muslimin agar apa? Agar tidak sedikit-sedikit Arab. Ini kadang-kadang kan aneh, lucu. Ya, jangan nanti sedikit-sedikit Arab katanya, dikit-dikit Arab. Ya gimana kita nak memisahkan diri kita dengan Arab? Nah, pertama Islam diturunkan di sana, yang kedua di tanah Arab tersebut, Mekah dan Madinah secara khusus itu kampnya umat Islam. Mau dipisahkan dari Arab kaum muslimin, itu namanya memisahkan kaum muslimin dari apa? Dari Islam itu sendiri. Jadi membanggakan Islam lokal, Islam apa? Nusantara. Islam Arab tidak diterima, kan aneh. Ya, yang diterima Islam Nusantara, dari Arab tidak diterima. Ya, kalau Islam Nusantara yang diterima, nabinya siapa ya? Nah, siapa Nabi Islam Nusantara? Ya Nabi Muhammad juga. Ya, kalau dia dikatakan, berarti Nabi kalian beda dengan Nabi Muhammad. Ya, marah juga dia. Ya, jadi ikhwan para jamaah, kalau ditanya apa bahasa Al-Quran yang mereka pegang, ya tentu juga dengan bahasa Arab. Dan hampir bahasa Arab tidak bisa dipisahkan dengan kita Indonesia. Ya, bahkan pejuang-pejuang kita itu banyak dari kalangan bangsa Arab yang menyebarkan Islam dulu di Indonesia. Ya, kalau tidak datang orang-orang Arab ke sini dulu mendakwahkan Islam, mungkin kita juga tidak akan mengenal Islam. Mereka datang mendakwahkan Islam itu, dan itu diakui. Ya, dan bisa dibuktikan dengan sejarah. Ya, jadi mencintai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai orang-orang Arab yang beriman kepada Allah dan mereka memiliki keistimewaan khusus dibandingkan dengan yang ajam. Kemudian ikhwan para jamaah, qala al-muallif rahimahullah, berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala pada poin yang selanjutnya. Kata beliau, wa'rif fadl al-ansari wa wasiyat ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam fihim wa 'ala ar-rasuli fala tasubbuhum wa'rif fadlahum wa karamatihim wa jiranahu min ahli al-madinati fa'rif fadlahum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, kenalilah keutamaan orang-orang Ansar dan kenalilah wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka, yaitu yang dimaksudkan orang-orang Ansar. Siapa Ansar itu? Ya mereka para sahabat. Kenalilah keluarga-keluarga Nabi atau sahabat-sahabat Nabi dan jangan mencela mereka. Tidak boleh. Ahlul Bait harus kita muliakan dan kita cintai mereka. Sahabat Nabi juga demikian, harus kita cintai. Dan kenalilah keutamaan dan kemuliaan mereka. Dan juga yang berkaitan dengan tetangga Ahlul Madinah. Ya, ketahuilah, kenalilah keutamaan mereka. Ahlul Madinah yang dimaksudkan di situ tetangganya adalah sahabat-sahabat yang tinggal di dekat Masjid Nabawi atau sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah. Ya. Baik, ikhwan. Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan pada poin ini, wa'rif fadl al-ansar, ketahuilah atau kenalilah keutamaan sahabat Ansar. Sahabat Ansar itu ada dua. Ya. Mereka berasal dari kabilah Aus ataupun Khazraj. Jadi mereka sahabat-sahabat Ansar yang ada di kota Madinah yang membantu para muhajirin. Wa sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min afdalil qurun, dan sahabat Nabi itu mereka sebaik-baik generasi. Nah, generasi terbaik adalah mereka para sahabat. Manusia terbaik setelah Nabi yang Allah munculkan di atas permukaan bumi. Mereka ini generasi terbaik yang mendapatkan pujian dari Allah dan juga mendapatkan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan mereka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Artinya kalian sebaik-baik generasiku. Dalam lafaz lain disebutkan khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu mereka para sahabat. Kenapa mereka terbaik? Generasi terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wali anna Allah ikhtarahum li suhbati nabiyhi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Mereka para sahabat dianggap generasi terbaik karena mereka itu orang-orang pilihan untuk mendampingi Rasulullah. Setiap Nabi itu biasa ada pendampingnya, ada sahabatnya yang mendampingi dalam dakwah. Ya, dan siapapun yang dijadikan pendamping Nabi dan Rasul dalam dakwah, ini orang-orang pilihan. Termasuk mereka para sahabat. Itu orang-orang pilihan. Jadi bukan orang-orang sembarangan. Memang dimunculkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk sebagai pendamping, sahabat, kawan dekat Rasulullah dalam menegakkan Islam. Ya, kalau sudah dikatakan demikian, berarti ini keimanannya, ketakwaannya, keistiqomahannya, ini keistiqomahan yang tidak bisa dicapai oleh orang di zaman sekarang. Keutamaan mereka para sahabat. Ya. Apalagi keutamaan mereka atau alasan mereka dikatakan generasi terbaik. Wali annahum bay'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya mereka berbaiat kepada Rasul, langsung berbaiat, berjanji setia, berjanji untuk tetap istiqamah dengan keislaman, taat dan patuh.
wajahadu ma'ahu, dan mereka berjihad bersama Rasulullah. Ya, ini sebuah keindahan, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaiat, beriman bersama Nabi. Dan wahamalul ilma anhu, dan sahabat juga memikul ilmu dari Nabi. Nabi mengajarkan ilmu kepada mereka, para sahabat. Lalu sahabat itu menerima ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu itu mereka tanggung, maksudnya mereka pikul di bahu-bahu mereka masing-masing, amanah besar. Karena ilmu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat itu amanah besar yang mereka pikul, dan mereka siap untuk memikulnya. Ya, jadi karena mereka akan memikul beban berat amanah yang sangat luar biasa tentang amanah ilmu dan Islam, lalu yang memikulnya ini bukan orang-orang biasa, orang-orang pilihan, hatinya kuat, hatinya ikhlas, dan punya keistiqomahan, ya, yang tidak bisa diraih oleh seorang muslim kita di zaman sekarang. Jadi itu keutamaan mereka. Makanya para sahabat kalau sudah memikul ilmu, menerima ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu luar biasa. Kita baca dalam sejarah bagaimana para sahabat bersama Nabi ketika ketika belajar menerima ilmu dari Nabi. Ya, mereka kalau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menerima ilmu itu dengan khusyuk dan dengan keseriusan, ya, sehingga mereka kalau sudah di hadapan Nabi tidak berkutik sama sekali. Bahkan disebutkan di beberapa riwayat, kalau sudah bersama Nabi, kepala mereka itu diam, tidak ada yang gerasak gerusuk, ya, tidak ada yang ngobrol, seolah-olah di kepala mereka itu ada burung-burung yang bertengger. Saking apa? Saking khusyuknya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi yang berkaitan dengan ilmu. Ya, dan mereka bersama Nabi tidak pernah membantah. Bahkan kalau seandainya ngobrol dengan Rasulullah, mereka tidak pernah meninggikan suara. Jadi suara mereka tetap lebih rendah, intonasinya, ya, volumenya dibandingkan dengan suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka kalau sudah bermajlis bersama Nabi, mereka tidak bakal pulang sampai selesai, baru mereka akan pergi. Dan sifat itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah An-Nur ayat 62. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang pertama sekali beriman, ya mereka para sahabat. Ya, mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Lalu Allah katakan, wa idza kanu ma'ahu, kalau seandainya mereka para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah, ala amrin jami'in, dalam sebuah perkara besar, perkara ilmu, dalam bermajlis, dalam mendapatkan pengajaran dan pendidikan dan taklim bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lam yadhhabu, mereka tidak bakal pulang, mereka tidak bakal pergi sampai mereka usai, sampai selesai, ya, hatta yasta'zinu, sampai mereka itu minta izin kalau seandainya mereka punya hajat, ya, kalau tidak mereka tetap, dan mereka akan bubar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai usai. Itu adabnya mereka. Jadi mereka kalau sudah berkaitan dengan ilmu itu sangat serius, karena memikul amanah yang mulia dan besar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beda dengan kita. Ya, kalau kita belum apa-apa dah balik, dah hilang, dah lanyap, dah tahu kemana. Nah, itu kebiasaan kita, ya enggak? Betul nggak tuh? Nah, ya, mereka sahabat itu para salaf, dan kita seorang salafi. Mereka sahabat para salaf, dan kita seorang salafi. Salafi itu maksudnya mengikuti para salaf dalam berdakwah,
dalam beramal, dalam berakidah, dalam beradab, dan dalam bermajlis. Bagaimana sikap-sikap yang dipraktikkan oleh mereka para sahabat sehingga mereka mulia. Karena mereka memuliakan majlis, maka mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang menyebabkan mereka menjadi generasi terbaik. Ya, kalau kita ingin jadi yang baik ataupun mendapatkan kebaikan, ikuti mereka karena kita diperintahkan untuk ikuti para sahabat. Ya, terutama hal yang berkaitan dengan masalah amanah ilmu itu. Jadi mereka betul-betul memikul amanah ilmu dari Nabi. Wa ballaghuhu linnas, dan mereka menyampaikan kepada manusia ilmu itu. Mereka terima dari Nabi, lalu mereka sampaikan kepada manusia. Ada sahabat yang diutus berdakwah ke Yaman, berdakwah ke Syam, berdakwah ke negeri kufar, diutus untuk menyampaikan Islam. Itu sebagian sahabat. Ya, mereka terima ilmu lalu mereka sampaikan kepada manusia. Ya, dan itu merupakan keistimewaan mereka para sahabat. Dan Islam itu sampai kepada kita sampai sekarang. Ya, salah satunya karena amanah, karena jasa mereka para sahabat. Dan kita tidak tahu berapa banyak pahala yang mereka dapatkan. Ya. Karena berapa banyak orang yang beriman mengikuti dakwah Rasulullah melalui wasilah dakwahnya para sahabat yang meneruskan dakwah itu, maka mereka mendapatkan bagian pahala. Mereka mendapatkan bagian pahala. Baik. Lalu fasahabatu afdalul qurun. Maka para sahabat itu adalah seutama-utamanya generasi. Wala yalhiquhum ahadun fi fadlihim. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai keutamaan sebagaimana sahabat telah mencapainya. Ya, jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menyaingi kehebatan sahabat dalam iman, dalam jasa dan kebaikan yang mereka lakukan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin, apa kata Rasulullah? La tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Rasulullah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ya, ataupun secara umum sebesar gunung, emas sebesar gunung diinfakkan. Lalu sahabat ini, ya, berinfak hanya 1 mud dari gandum. Kita berinfak emas sebesar gunung, sahabat ini berinfak hanya gandum 1 mud, ya, ini 2 telapak tangan yang dikumpulkan. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka infak kalian yang sebesar gunung dari emas tersebut tidak bisa mencapai atau mengalahkan infaknya sahabat walaupun hanya 1 mud. Tidak bisa tercapai. Jangankan 1 mud kata Nabi, setengahnya pun tidak sampai. Setengah mud. Ya, tetap infaknya sahabat gandum setengah mud tetap lebih utama, lebih besar dibandingkan dengan infaknya kita. Yang sebesar apa tadi? Gunung dari emas. La tasubbu ashabi. Karena kebaikan mereka lebih banyak. Jasa mereka sangat luar biasa. Makanya adab kita kepada sahabat, kalau mendapatkan ada kekhilafan satu orang sahabat, maka jangan sibuk dengan kekhilafan tersebut. Sahabat itu manusia, personnya tidak maksum, mungkin saja berbuat salah. Kadang-kadang mereka beristihad, tapi jangan lihat kesalahan dia. Kalau memang itu betul-betul salah, ya, tapi lihatlah jasanya, karena jasa sahabat itu menutup kesalahan yang telah dia lakukan. Ya, kadang-kadang kita ini kebalikan, ya. Kadang-kadang ada orang berbuat baik, sudah banyak berbuat baik, satu dia berbuat salah, satu itulah yang jadi apa? Jadi pandangan besar kita seolah kebaikan dia habis sama sekali gara-gara satu kesalahan.
Padahal tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Ya. Jadi ikhwan para jamaah, apalagi sikap kepada sahabat. Nah, sikap kepada sahabat ini tidak boleh mencela mereka karena keutamaan mereka yang luar biasa. Lau tasaddaqa ahadun bi dhahabin mithla jabalin Uhudin la yusawi muddan min asy-sya'ir. Ya, makna dari hadis tersebut kata beliau adalah apabila seseorang bersedekah sebesar gunung Uhud dari emas itu, maka itu tidak bisa menyaingi sedekahnya seorang sahabat walaupun hanya 1 mud dari syair, setengahnya pun tidak nyampai. Terakhir, fahadza fadlun azimun yajibu an yu'rafa lahum radhiyallahu anhum. Maka keutamaan ini keutamaan yang sangat besar yang wajib bagi kita untuk mengetahui yang dimiliki oleh mereka para sahabat. Wallahu jalla wa ala qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. As-sabiqunal awwalun, yang mereka pertama-pertama masuk Islam dari kalangan muhajir dan juga ansar, dan mereka-mereka yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah siapkan bagi mereka itu adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, terdapat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 yang menunjukkan tentang salah satu dalil tentang keutamaan mereka para sahabat. Baik, sampai di sini. Nanti kita lanjutkan insyaallah kepada poin yang selanjutnya. 6. Baik, pada isya kita lanjutkan sesi yang kedua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.